wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Dwiananda dengan NIM 240512041158. Kali ini saya akan mempresentasikan atau mengimplementasikan dari router dinamik. Pengertian router dinamik sendiri yaitu sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antar router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringan. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Router dinamik mempelajari sendiri router yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Administrator tidak menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket, dan kemudian router mempelajari sendiri. Rute pada dynamic routing berubah sesuai dengan pelajaran yang didapat oleh router. Nah, apabila jaringan memiliki lebih dari satu kemungkinan rute untuk tujuan yang sama, maka perlu digunakan dynamic routing. Sebuah dynamic routing dibangun berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh protokol routing. Protokol ini didesain untuk mendistribusikan informasi yang secara dinamik mengikuti perubahan kondisi jaringan. Protokol routing mengatasi situasi routing yang kompleks secara cepat dan akurat. Protokol routing didesain tidak hanya untuk mengubah ke rute backup bila rute utama tidak berhasil, namun juga didesain untuk menentukan rute mana yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pengisiannya dengan tabel routing tidak dilakukan secara manual oleh admin. Routing saling bertukar informasi agar dapat mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel routing. Pemeliharaannya dilakukan berdasarkan pada jarak terpendek antar device pengiriman dan device tujuan. Nah, macam-macam routing itu ada RIP atau Routing Information Protocol, kemudian IGRP Internal Gateway Routing Protocol, kemudian OSPF Open Shortest Path First, kemudian EIGRP Engaged Internal Gateway Routing Protocol, kemudian BGP atau Border Gateway Protocol. Kemudian kelebihannya yaitu hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Kemudian tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Kemudian bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Kemudian lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Kemudian kekurangan routing dinamik, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Kemudian kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast semua router hingga ada yang cocok. Setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router semua mendapat alamat IP. Kemudian susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Kemudian update ARP tabel dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down. Bukan admin. Mungkin langsung saja kita prakteknya.
Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa komponen seperti komputer 1, komputer 2, kemudian ada router 1, router 2, dan juga router 3, kemudian ada server 1, server 2. Jadi kita langsung mensimulasikannya saja. Jadi yang pertama itu server 1 ke router. Nah, terus ke router 2, kemudian ke router 3. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu saja implementasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.